ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah memuji Allah Ta'ala berselawat atas Rasul, maka tidak lupa kita aturkan terima kasih kepada DKM Munshalah As-Salihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para jemaah sekalian yang telah berhusnudzon untuk hadir di majelis ini membahas tentang salah satu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keutamaannya sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dimana kita untuk mempersingkat waktu daripada muqaddimah yang begitu panjang, kita langsung menuju materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu keutamaan salat dalam Islam. Keutamaan salat dalam Islam. Materi seperti ini boleh jadi materi penyegaran disebabkan kebanyakan dari kita, jika tidak seluruhnya, mengetahui keutamaan salat. Karena salat adalah isian harian kita. Tetapi untuk menyegarkan kembali tentang fadilah, keutamaan salat, sehingga semakin kita bersemangat untuk salat, maka tidak bermasalah jika kita mengupasnya pada malam hari ini. Terlebih kita akan membacakan beberapa ayat dan dalil berkaitan dengan pembahasan tersebut. Keutamaan salat, ya jemaah sekalian, ada beberapa poin mengenainya. Di antara fadail as-salah, yaitu di antara keutamaan salat, yang pertama adalah salat dapat mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kalian dari Alkitab, yaitu dari Al-Quran. Baca Al-Quran. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Di sini ada dua perintah. Satu, baca Al-Quran. Kedua, dirikanlah salat. Itu hal yang sebenarnya adalah perbuatan keseharian insan Muslim, yaitu membaca Al-Quran dan menunaikan salat. Juga di dalam salat ada Al-Quran. Bahkan di antara rukun salat adalah membaca Al-Fatihah, yang disebut sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Segala makna yang ada dalam Al-Quran itu merujuk dan kembali kepada Al-Fatihah. Maka salat di antara hal terpenting zikir di dalamnya adalah membaca Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau dari Alkitab Al-Quran, dan aqimis salah, dirikanlah salat. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan
mendirikan salat yang di dalamnya ada Al-Qur'an, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari al-fahsya wal munkar, mencegah dari al-fahsya yaitu kekejian, dan juga al-munkar, kemunkaran, ya. Jadi salat mencegah dari kekejian dan kemunkaran. Di sini jemaah sekalian, ini mungkin sebaiknya para teman-teman pengurus sebaiknya ikut majelis ilmu, tidak merepotkan diri dengan makanan, ya. Kalau boleh saya sarankan, karena ini majelis ilmu yang afdal. Majelis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Maka yang afdal adalah kita ibadah pada waktunya, yaitu ketika ada majelis ilmu, itu hadir majelis ilmu. Dengarkan ilmu, dengarkan dalil, urusan makanan insyaallah rezeki dari Allah. Maka diharapkan lebih baik menyimaknya, jangan sampai kita seperti sendal bermanfaat untuk orang dan kita tidak mendapatkan manfaatnya. Ya, ini saudara saran sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan juga kemunkaran. Maka Allah Subhanahu wa taala merincikan alasan mengapa Allah taala memerintahkan salat pada kita. Karena salat ini fungsinya itu sangat besar untuk kehidupan manusia atau muslim, mencegah dirinya dari kekejian dan kemunkaran. Yang di dalam salat itu adalah Al-Qur'an. Jadi salat ini bisa mengubah sikap orang kalau memang benar salatnya. Salat bisa mengubah sikap seseorang jika benar salatnya. Bisa mencegah orang dari kekejian dan kemungkaran jika benar salatnya. Maka barang siapa yang menunaikan salat secara rutin, baik berjamaah atau sendiri, namun masih merutinkan pula kekejian dan kemungkaran, maksiat dan hal yang diharamkan atau dimurkai oleh Allah, maka sejatinya seperti itulah kualitas salatnya. Masih belum begitu sempurna. Maka tunaikanlah salat sesuai dengan iqamahnya, sesuai dengan hukumnya, syarat sahnya, rukunnya dan kewajiban dalam salat tersebut. Di antaranya adalah membaca Al-Qur'an dalam salat. Maka dalam salat ada Al-Qur'an dan ada doa. Jadi salat itu isinya zikir, salat itu isinya zikir. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai akhirannya Assalamualaikum warahmatullah. Semua itu zikir. Di dalamnya ada Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah dan lain-lainnya. Surat-surat setelah Al-Fatihah. Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, kana khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Maka barang siapa mentadabburi dan bertafakkur dengan Al-Qur'an dalam salatnya, maka dia mendapatkan bagian yang sangat banyak dari hal yang bermanfaat, yaitu salatnya mencegah dari kefahishan dan kemungkaran, dan Al-Qur'an kalau dia sanubarikan maka insyaallah akan mencegah dia dari akhlak yang buruk, karena akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya zikrullah, mengingat Allah Ta'ala, itu adalah akbar, adalah sesuatu yang lebih besar keutamaannya dibandingkan ibadah-ibadah lain. Jadi zikir ini diantara afdalul a'mal, sebaik-baik amalan, yang mana sebagian dari kita lemah dalam masalah ini. Dalam urusan zikir lemah, dalam urusan murajaah atau mengulang hafalan lebih lemah lagi. Sebagian berhasrat ketika mendengar lagu kenangan era 60, 70, 80 atau 90 dan mengenang masa-masa golden times, waktu-waktu emas dulu di zaman masih muda. Tetapi ketika mendengar ayat Allah, maka tidak mengerti kecuali satu huruf saja. Artinya jemaah sekalian, masih sangat kurang porsi hati kita untuk Al-Qur'an. Ya, masih sangat kurang porsi hati kita untuk Al-Qur'an dan zikir kepada Allah yang terbesar adalah Al-Qur'an. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Itu di antara faedah atau keutamaan salat. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian rahmati oleh Allah, salat merupakan amal yang paling baik setelah dua kalimat syahadat, dan ini masyhur. Dua kalimat syahadat itu adalah gerbang Islam.
Dan salat adalah amudnya, yaitu tiangnya Islam. Jadi orang masuk gerbang syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian dia masuk bangunan. Bangunan itu perlu ada apa? Perlu ada tiang. Perlu ada tiang. Maka kalau nggak ada tiang, robohlah dia. Maka harus salat. Dan salat merupakan amal terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Hal ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. As-salatu liwaqtiha. Itu salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Kata Rasulullah SAW, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian berkata lagi, selanjutnya apa? Lalu apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Maka 3 amalan berurutan yang Rasulullah SAW sebutkan dan dinobatkan sebagai afdalul a'mal, sebaik-baik amalan. Pertama, salat. Kemudian urutan berikutnya adalah birrul walidain. Dan urutan setelah itu adalah jihad fi sabilillah. Maka hendaklah jangan dibalik. Seseorang pengen berjihad fi sabilillah, namun salatnya itu dia bolong-bolong. Maka ini tidak tepat. Aturan ini atau tertiban ini tidak benar. Ada seseorang yang sangat berbakti pada kedua orang tuanya dan siap berjuang mengorbankan apapun demi kemaslahatan dan kebaikan kedua orang tuanya. Tetapi salatnya hancur-hancuran dan ini tidak baik. Maka yang afdal menjamak semuanya. Dia menunaikan salat pada waktunya dan dia berbakti kepada orang tuanya baik semasa hidup mereka ataupun setelah wafat mereka, dan juga berniatan untuk berjihad fi sabilillah. Kalau memang belum ada medan perang yang bisa dia jihadkan, maka pada saat ini jihad dengan beragam cara, yaitu jihad dengan ilmu dan penjelasan, atau jihad dengan hartanya, jihad dengan tenaganya untuk membela kaum muslimin dan Islam. Ya maka jangan dibalik. Ya, salat itu akhiran. Ya, yang penting bakti dulu, yang penting akhlak dulu. Yang paling pertama harusnya diunggulkan akhlak kepada Allah berupa salat 5 waktu pada waktunya. Itu akhlak kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena percuma juga adab baik kepada sesama manusia, hablum minan nas, ternyata hablum minallahnya hancur-hancuran. Hak Allahnya tercabarkan. Maka bagaimana orang ini bisa selamat? Sementara nanti akan ada sebutan bahwasanya yang paling pertama akan dihisab di hari akhir adalah salatnya. Bukan birrul walidainnya, bukan jihadnya dulu, tapi salatnya terlebih dahulu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan salat yang ketiga, salat dapat membersihkan dosa-dosa. Salat dapat membersihkan dosa-dosa, ini sangat-sangat penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhuma, "Mathalus salawatil khams kamathalu nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Perumpamaan salat 5 waktu, salat fardu, perumpamaannya itu seperti sungai yang mengalir dan penuh air di depan pintu, yaitu di halaman atau di teras salah seorang dari kalian. Dia selalu mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Ada di YouTube pernah saya lihat di suatu desa di Indonesia ini, di Jawa Barat. Ya, mengalir sungai parit kecil, mungkin lebarnya hanya 1,5 meter atau sekitar itulah. Nggak nyampe 2 meter. Atau mungkin 3 ubin ini, ya, nggak besar lah. Dan itu airnya cukup deras mengalir, debitnya lumayan deras. Dan itu di depan rumah mengalir, di terasnya langsung. Ada seperti itu, orang punya rumah seperti itu, Masya Allah. Dan itu di desa, bukan villa, rumah biasa orang, penduduk warga sekitar. Ya, kemudian direkam di oleh salah satu YouTuber. Tapi kalau misalnya sahibul bait atau pemilik rumah ini mandi di parit tersebut yang bersih, jernih dan segar airnya 5 kali sehari, maka akan apa? Bersih insyaallah. Lebih-lebih air tersebut dari pegunungan, masih asri, masih segar dan seterusnya. Tetapi ya namanya dunia, ya, setiap kenikmatan
ada ujiannya. 5 kali dia mandi masuk angin, ya itulah risikonya. Tetapi kalau sholat itu apakah masuk angin? Enggak, insya Allah. Kecuali kalau pakai ini apa namanya, kipas angin yang terlalu besar ya. Itu efek samping, tapi itu bukan karena sholatnya. Jadi sholat kalau benar malah justru membersihkan jiwa. Yang ajaibnya kalau seseorang sholat, makin sholat malah makin kotor jiwanya, berarti bukan salah sholatnya, dianya nggak benar dalam sholatnya. Karena sholat itu secara zat kalau benar dilakukan, diamalkan, maka akan membersihkan jiwa dan dosanya. Maka dia selalu mandi di sungai itu 5 kali setiap hari, masya Allah. Ya, jernih, enak, nyaman, selalu segar seharian. Makanya jemaah sekalian, kita ini mungkin lebih baik berprinsip bahwasanya hidup harian kita ini adalah penungguan terhadap sholat. Hidup harian dan hidup seumuran kita adalah penungguan terhadap sholat. Hidup harian kita menunggu sholat 5 waktu, sembari mengisi untuk mencari nafkah atau mengisi dengan hal-hal yang efektif untuk akhirat kita. Dan hidup seumuran kita itu untuk penungguan untuk disolati. Hidup harian kita penungguan untuk sholat 5 waktu. Dan hidup seumuran kita penungguan untuk disolati pada akhir hayat kita nanti setelah kita wafat. Maka tentu jemaah sekalian, dan ini tentu saya tidak bisa menghakimi secara individual, tetapi ketika misalnya kita memiliki rumah-rumah yang besar, dan kemudian kita tidak menyemarakkan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya berarti kita tidak menginginkan rumah di surga. Ya. Ajaib. Ini di antara keajaiban yang harusnya itu masuk di top 10 keajaiban dunia. Yaitu menghiasi segala rumah mewahnya, ya, dan tidak mau memakmurkan rumah Allah kecuali bulan Ramadan saja, seolah-olah ibadah itu musiman. Seolah rumah Allah itu dibangun hanya untuk musim tertentu saja. Dan ini khata, ini salah jelas. Maka kita menginginkan menuju rumah Allah secara 5 waktu, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana akibatnya itu akan baka. Konsekuensinya akan baka selamanya di akhirat berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan rumah dari Allah Subhanahu wa taala di surga. Tetapi rumah di dunia ini adalah sesuatu yang pasti kita tidak tinggalkan. Mesti kita wariskan dan kemudian akan beralih ke tangan ahli waris. Maka bagaimana mungkin seorang yang berakal dengan akal yang sempurna lebih menghendaki yang fana dibandingkan yang baka? Maka ini ajaib. Di antara keajaiban dunia yang kadang kita saksikan di tengah kemewahan dan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada insan. Dan di antara fitnah dunia yang menjadikan insan, manusia, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru ada kenikmatan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sikap bermegah-megah telah melalaikan kalian. Sikap bermegah-megah telah melalaikan kalian. Kapan baru mulai hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan-kuburan. Dan itu ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama, yaitu sampai kalian ziarah kubur, baru kemudian akan kefanaan dunia ini dan sementaranya, dan sia-sianya segala materi ini jika tidak berpahala. Itu makna pertama. Makanya disyaratkan ziarah kubur untuk mengingat kematian. Bukan ziarah kubur sekarang itu untuk apa? Justru untuk meminta dunia. Ajaib. Ziarah kubur justru untuk meminta dunia, berhias, kemudian pamoritas, dan na'udzubillah min dzalik. Ziarah kubur itu harusnya untuk apa? Menetralkan kalbu, untuk membalikkan kalbu kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Maka hatta zurtumul maqabir,
Seseorang akan selalu lalai dengan bermegah-megahnya dia, berbanyak-banyak dia harta sampai mendatangi kuburan atau ziarah kubur. Yang makna kedua dari tafsiran yaitu hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur untuk selamanya, itu mati. Dan ini lebih mengerikan ya, lebih mengerikan. Sikap berbanyak-banyak dan sikap bermegah-megah telah melalaikan kalian sampai kematian menyapa kalian. Dan betapa banyaknya bahkan jumhur atau mayoritas manusia baru sadar akan hakikat semua ini setelah semua sudah tidak berarti lagi baginya. Maka bukankah azan itu mengingatkan kita jemaah sekalian akan akhirat? Bukankah dalam azan itu ada isyarat atau panggilan hayya 'alas shalah? Marilah salat. Hayya 'alal falah. Marilah menuju keberuntungan. Pembersihan hati yaitu salat. Ya. Kalau memang alasannya pandemi, sampai sekarang kalau masih alasan pandemi terus nggak mau sholat berjamaah, saya nggak tahu itu sampai kapan itu. Wallahu a'lam. Ya. Taib, kemudian yang keempat jemaah sekalian, salat dapat juga menghapuskan berbagai macam dosa seperti tadi membersihkan dosa. As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu nih. Maksudnya dari salat ke salat berikutnya, dari salat ke salat berikutnya gitu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu semua adalah mukaffiratun lima bainahun, menggugurkan dosa antar semua itu. Majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dihindari olehnya. Maka salat membersihkan dari dosa-dosa kecil. Taib. Ini menunjukkan bahwa pada asalnya dosa-dosa besar tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan cara apa? Taubat darinya. Dengan cara taubat darinya. Walaupun sebagian dari ulama salaf mereka menyatakan bahwasanya ada beberapa amalan yang memungkinkan seseorang dihapuskan dosa besar karena amalan tersebut. Kalau yang tadi kita sebut salat dengan salat, antara salat itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi sebagian orang mengatakan ada beberapa amalan yang boleh jadi dosa besar dihapuskan. Di antaranya, di antara riwayat salaf, di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seseorang pemuda yang pernah membunuh orang lain, dan itu dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka jazanya, ganjarannya adalah jahannam dengan azab yang berlarut-larut dan lama di dalam jahannam tersebut, dan Allah Ta'ala memurkainya, dan Allah Ta'ala melaknatnya, dapat azab yang betul-betul besar karena membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Tapi kemudian orang itu datang ke Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, saya telah membunuh seseorang. Apa kafarat yang bisa saya lakukan?" Ibnu Abbas ini bukan waliul amri, bukan penguasa, sehingga beliau tidak bisa menjadi hakim dan memutuskan hukum qisas. Karena hukum asalnya adalah qisas ya. Tetapi itu ketika apa? Ketika sudah yurfa'ul amru ila waliul amri, yaitu perkara ini sudah terangkat ke waliul amri, penguasa, baru bisa ditegakkan hukum qisas. Maka Ibnu Abbas kemudian berfatwa, "Apakah ibumu masih hidup? Kedua orang tua masih hidup?" "Ya, masih hidup ya, wahai Ibnu Abbas." "Maka silakan, berbaktilah kepada kedua orang tuamu." Maka ditanya oleh sahabat lainnya, "Ya Ibnu Abbas,
atau tabi'in, ya, ditanya Ibnu Abbas. Mereka heran. Kenapa engkau malah berfatwa apa? Menyuruh orang ini malah justru disuruh cuman apa? Berbakti pada kedua orang tua. Maka kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya aku tidak tahu amalan yang pahalanya atau efeknya lebih besar dibandingkan berbakti kepada kedua orang tua. Maksudnya adalah istinbat dan pemahaman dari athar ini adalah wallahu alam bahwasanya berbakti kepada orang tua bisa menghapus dosa-dosa besar walaupun orang tersebut mungkin belum taubat, bisa terhapuskan dengan sebab berbakti pada kedua orang tua. Itu diantaranya. Itu diantara amalan yang bisa menghapus dosa besar. Boleh juga kemudian kita sampaikan sebagai tambahan faedah. Yang kedua, it'amut ta'am aw syarab, yaitu memberikan makanan atau minuman tetapi dengan keikhlasan dan usaha yang kuat, maka itu bisa menghapuskan seseorang dari dosa besar insyaallah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seorang wanita pezina yang dia minum di sebuah sumur, dan ketika itu sumur itu nggak pakai apa ini namanya Pak, timba apa katrol itu ya. Ketika itu nggak pakai seperti itu, ya. Dan sumur itu kalangan Bani Israel itu. Maka ketika turun ke bawah sumur kemudian naik ke atas, dia dapati seekor anjing dengan kehausannya. Maka teribakanlah perempuan ahli zina ini. Maka dia pun berhasrat untuk menolong anjing ini dengan turun lagi ke bawah dan dengan sepatunya dia masukkan air dan kemudian ujung depan sepatunya dia gigit sambil dia manjat. Dan sesampainya di bagian dataran normal, maka dia suguhkan sepatunya itu ke anjing tersebut. Dan anjing tersebut meminumnya. Maka Allah Ta'ala bersyukur akan perbuatan perempuan ini. Maka Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosanya. Padahal ini perempuan pezina, dan zina di antara akbarul kabair, di antara sebesar-besar dosa besar jemaah. Dengan dalil ini menunjukkan bahwasanya memberikan makanan atau minuman dengan ikhlas dan juga dengan effort atau usaha yang kuat, maka itu bisa insyaallah menghapuskan dosa-dosa besar. Ya mungkin nanti akan ada tanggapan lah, tadi kok malah para teman-teman DKM atau panitia menyuguhkan makanan kok malah disuruh ke majelis ilmu. Nah, ini yang disebut oleh para ulama apa? Ibadatul waqt namanya. Ibadatul waqt, ya, afdalul ibadah ibadatul waqt, itu kaidahnya. Sebaik-baik ibadah adalah ibadah pada waktunya. Yaitu ketika suatu ibadah itu memang pada waktunya, maka lakukan waktunya itu. Adapun ibadah yang waktunya muasa dan luas, lakukanlah itu di nanti ketika sudah selesai ibadah yang memang waktunya pada saat itu. Contoh jemaah, zikir pagi petang. Zikir pagi kapan waktunya? Ba'da subuh sampai terbit matahari. Taib. Ketika itu kita memurajaah misalnya. Ya. Mana yang lebih afdal ketika itu? Baca Al-Qur'an murajaah atau zikir pagi? Yang afdal adalah dahulukan zikir pagi, katanya itu yang disebut ibadatul waqt namanya. Ibadah on time. Gitu. Ya. Contoh lain. Ada orang sholat berjamaah Isya tadi. Ya. Kemudian ada juga yang berzikir di luar misalnya. Membaca Al-Qur'an, membaca juz amma di luar. Paling lagi pada sholat. Maka mana yang lebih tepat? Dia dahulukan ikut sholat berjamaah karena itu ibadah pada saat itu mumpung lagi ada jemaah. Walaupun sebagaimana kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Dan itu dilakukan juga oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dan juga sebagian sahabat juga lain-lainnya salat bersama Rasulullah sebagai makmum. Kemudian pulanglah Mu'adz bin Jabal ke kampungnya, atau sahabat lain pulang ke kampungnya dan mendapati ada jemaah juga di kampungnya itu.
Maka kemudian apa? Ikut nimbrung dengan salat berjamaah. Ala kulli hal, maksudnya di sini adalah ibadah pada waktunya, memang sudah on time waktunya ini, itu lebih afdal dibandingkan ibadah lain yang memang diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya. Ya, seperti itu, jemaah. Taib. Jadi tentang tadi penghapusan dosa-dosa, ya, salat antara salat dengan salat lainnya bisa menghapus dosa-dosa kecil sesuai dengan dalil dari ini. Tetapi ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya salat bisa menghapus pula dosa yang besar, tetapi bukan dosa akbarul kabair gitu, bukan dosa yang besar yang paling besar, bukan. Dosa besar yang memang kadar dosa besarnya itu tidak paling top dosanya. Contoh, ada seseorang melapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tadi mencium seorang perempuan." "Ya Rasulullah, tadi saya mencium seorang perempuan." Maksudnya bukan mahram. Jadi zaman Nabi ada juga kayak gitu, sahabat. Ada 1-2 orang. Ajaib. Ya. Rasulullah kurang suka dengan cerita seperti itu gitu loh. Ya, artinya kalau kita konsultasi jangan bilang, "Ustadz, saya tadi cium perempuan," kan gak enak denger. Ya. Maka kemudian udah Rasulullah sholat dan para sahabat sholat. Beliau juga sholat. Sahabat yang tadi juga sholat. Tapi selepas sholat, lagi-lagi itu pria mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan, "Ya Rasulullah, maaf, ini saya tadi mencium seorang perempuan. Saya pengen kafarat dosanya apa ya Rasulullah?" Maka kemudian Rasulullah SAW, "Kamu udah sholat kan tadi?" "Udah ya Rasulullah." Kelas itu kafarahnya. Ini menunjukkan bahwa saya sholat bisa juga menggugurkan dosa besar, tapi dosa besar yang memang bukan yang berkadar tertinggi gitu. Ya bisa dengan dalil itu. Ya. Ala kulli hal, tentu ya wajibnya taubat, ya. Taib. Kemudian yang kelima, salat menjadi cahaya bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Salat bisa menjadi cahaya bagi pelakunya, baik di dunia ataupun akhirat. Kata Nabi SAW, "Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang memelihara salat, ia akan menjadi cahaya, bukti, dan juga penyelamat baginya dari neraka pada hari kiamat nanti. Itu bagi yang menjaga salat, cahaya buat dia di dunia akhirat. Nah, terutama di akhirat. Tapi memang orang yang sholat itu tampak bercahaya lebih dibandingkan yang tidak pernah sholat. Wajah-wajah yang tidak pernah sholat itu bukan dari segi putih atau hitamnya kulit, tapi bisa tampak di raut muka dan juga di bagaimana sikapnya dia. Itu sangat tampak. Pernah waktu itu ketika itu ya kawan, jemaah sekalian, saya kunjungi ibu saya yang di Rawajati. Ketika itu lagi sakit ibu saya. Pagi-pagi kemudian ba'da subuh dari arah Ciglangkap pergi kemudian ke Kalibata, ke Rawajati ini untuk yang mengunjungi dan menghibur. Alhamdulillah mulai agak enakan. Maka sekitar jam 7 saya pulang kembali ke Cilangkap untuk melakukan aktivitas dagang. Kan sampai kemudian di Keramat Jati ada apa itu yang mall besar itu, apa Ramayana apa Matahari atau apa itu namanya, di Keramat Jati Pak, dekat rumah sakit Polri itu. Oke, dari situlah ke arah Taman Mini itu kan lengang ya, maksudnya nggak macet gitu kalau pagi jam 7-an jam 8. Adapun ke arah dari Taman Mini ke Cililitan itu pasti kan jam segitu padat sekali. Ya, jalan pun sebentar pendek gitu jalannya. Nah, alhamdulillah saya di jalan yang nggak macet. Ya, dan itu sepulang dari mengunjungi ibu yang tadinya dia menggigil meringkuk di kasur. Maka pulang seperti itu, ada orang baru belanja dia. Seperti baru belanja di Keramat Jati itu. Saya di tengah jalan, di bagian yang mungkin di garis-garis putih-putih itu. Orang ini, bapak-bapak ini lewat dengan motor Matic. Dan kan motor Matic itu di depannya
bisa lah naruh-naruh barang gitu ya. Nah ternyata barang yang dia taruh tuh cukup banyak masanya itu, ya berbungkus-bungkus plastik gitu, besar. Mau kayak gini kan, mungkin ada yang luput bagian sini, kena angin atau kena gesekan apa, jatuhlah dia ke arah kiri. Ke arah kiri dan saya ada di serong belakang beliau. Makanya tepat di sini, saya mau menghindar, mau terbang juga nggak bisa. Mau baca wiritan apa juga nggak dapat karomah saya. Maka saya ya mau gimana ya, kholas sudah keputusan Allah. Akhirnya itu benda kena ban depan dan kemudian kayak gini, kemudian agak keseret kemudian saya di tengah jalan, dan alhamdulillah Allah selamatkan, nggak ada truk atau bis besar yang di belakang. Ya Allah, musta'an kalau misalnya mau terjadi kayak gini, naudzubillah min dzalik. Ketika saya jatuh, ya jatuh kayak gitu udah di jalan itu, ya. Nah, kalimat pertama yang saya ucapkan cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Ini saya lagi kecelakaan gini, tapi nggak ada perasaan menggigil atau ngeri, nggak ada. Ini qadarullah, ini udah jatuh di tengah jalan. Akhirnya kemudian dibantu sebentar sama orang, dipinggirkan. Dan itu peristiwa itu simple gitu terjadi aja, nggak semua orang ngeh gitu tiba-tiba jatuh, dan sebagian orang bahkan mengira bahwa saya itu jatuh karena licin ban saya. Padahal itu karena bungkusan besar itu. Taib. Alhamdulillah orang tersebut mungkin karena barangnya ketinggalan di tengah jalan menghampiri saya dan minta maaf, maaf Pak gitu. Nah, saya kemudian ke pinggir jalan, celana agak sobek sedikit karena tadi agak mungkin nggak tahu lah gimana, pokoknya simple lah, singkat gitu. Nggak apa-apa Pak, saya bilang. Nggak apa-apa. Ya udah mulai sobek-sobek sedikit beberapa ini. Sampai ini ada bagian yang sampai melegenda sampai sekarang. Biar keinget itu, biar Allah ingetin itu. Makanya saya lihat wajah beliau, ini pencari nafkah ini, seperti saya juga. Pedagang juga kayak saya. Karena dia bawa barang seperti itu. Langsung saya tembak, Pak. Bapak belum sholat subuh ya? Saya gituin, Pak. Beneran? Demi Allah saya gituin. Bapak belum sholat subuh ya? Kata saya. Kok tahu Pak? Saya tadi kesiangan Pak, kata dia itu. Ini dia nih Pak. Bapak yang gak sholat subuh, nyusahin orang juga nih kayak gini. Besok-besok sholat subuh Pak, jangan kayak gitu. Rezeki dari Allah. Beneran saya bilang gitu. Udah saya gak apa-apa, gak usah repot-repot. Itu pecah kaca spion, kaca apa tuh yang ini? Ya spion ya. Pecah dan sudah gak apa-apa Pak. Bismillah saya bisa diri lagi. Memang awal-awalnya ya namanya tabrakan atau itu kan awal kadang gak kerasa gitu. Ntar baru abis tidur tuh baru tuh nyut-nyutannya tuh Masya Allah itu. Ya udah saya jalan dengan beberapa darah yang masih melekat di sebagian bagian tubuh dan juga celana. Tapi ala kulli hal jalan. Agak pegel dikit, nyeri dikit memang. Tapi sebelum kita berpisah itu, Bapak itu ucapkan apa? Pak, terima kasih. Saya kan pakai masker waktu itu. Nggak kelihatan jenggotnya. Jadi nggak kelihatan kalau misalnya auranya ustadz atau nggak ketahuan. Dan pun kalau misalkan jenggot juga nggak, saya bilang, kamu tahu nggak saya ustadz? Nggak bakal saya bilang gitu juga. Ya, tapi beliau kemudian berterima kasih. Pak, terima kasih atas nasihatnya gitu. Dia teringat dan semoga dapat hidayah itu orang dengan sebab itu. Semoga dapat hidayah. Demi Allah saya nggak marahin apa-apa sedikit pun kepada orang ini. Nggak bilang hati-hati dong Pak, nggak bilang gitu. Saya bilang Bapak belum sholat subuh, karena dari wajahnya kayak wajah orang yang bangun tidur tapi habis tidur pules gitu loh. Makanya saya bilang Bapak belum sholat subuh ya. Karena auranya ya aura gimana ya? Bukan masalah dia putih atau hitam, tapi jam segini masih kayak gitu matanya, belum sholat subuh ya Pak. Semoga itu jadi nasihat buat beliau. Ya, lihat di sini. Sholat subuh berjamaah terutama itu berefek pada kesehatan jiwa muslim. Maka sangat perlu. Makanya Nabi SAW menyatakan bahwa athqalus salawati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Seberat-beratnya salat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ya. Begitu, ya.
Baik, jadi siapa yang melihara salatnya, maka akan Allah Ta'ala berikan cahaya buat dia, petunjuk buat dia, dan juga penyelamat buat dia dari api neraka pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari jilatan api neraka. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala najatan wala burhanan." Adapun sebaliknya, orang yang tidak memelihara salat, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan penyelamat baginya pada hari kiamat kelak. Wa yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Nanti pada hari kiamat kumpulnya sama siapa? Sama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya, enak ya Pak? Enak. Ngumpulnya sama Qarun orang kaya. Ngumpulnya sama Fir'aun penguasa. Ngumpulnya sama Haman menterinya. Mau gak Pak? Bukan masalah kayanya atau presidennya atau menterinya. Masalahnya semua harta dan kekuasaan dan kementerian tidak ada manfaatnya setitik pun. Setetes pun tidak ada manfaatnya di akhirat. Qarun, ya, Fir'aun, Haman, nggak ada manfaatnya semua harta mereka dan kekuasaannya. Ya, dalam hadis lainnya disebutkan was-salatu nur, dan salat adalah cahaya. Dan juga ada hadis Buraidah yang semoga ini juga bermanfaat untuk rekan-rekan di Kalibata Indah ya. Ini saya sering tertukar antara Kalibata City dengan Kalibata Indah ya. Lagi hari ini alhamdulillah tadi subuh isi kajian di Kalibata City jadi. Karena Kalibata City, Kalibata Indah ya. Jadi agak ini padahal Kalibata Indah jauh lebih awal dibandingkan Kalibata City ya. Iya. Maka ini kabar gembira sebenarnya buat karena pas saya kemari pun saya mendapatkan keadaannya seperti ini nih. Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nuri tammi yaumil qiyamah. Ini kabar gembira buat semua jemaah di sini insyaallah dan juga saya dan juga teman saya. Basyiril masya'ina fi dhulam. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang masya'in. Masya itu orang yang rajin berjalan kaki. Ya, masya. Rajin berjalan kaki. Ya. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang yang buruk, hammazim masya'im binamim. Ya, hammaz suka mencela. Itu sighah mubalaghah dengan wazan fa'al, suka mencela. Masya, ini bukan masya Allah, beda. Masya itu sering berkeliaran. Tapi sering berkeliarannya bin namim. Masya'im bin namim. Dengan namimah, adu domba. Orang yang rajin adu domba, itu pasti rajin ghibah sebelumnya. Karena ghibah itu pintu menuju adu domba. Dan orang yang rajin ghibah, itu pasti kathirul kalam, banyak ngomong. Karena banyak ngomong itu pintu menuju ghibah. Dan orang yang kathirul kalam banyak ngomong pasti nadirul dzikir, jarang zikir. Karena jarang zikir itu melazimkan lawannya zikir yaitu omong kosong. Maka masya'im binamin orang yang suka adu domba pasti suka melancong ke tetangga-tetangga tuh, ngomongin ini, ngomongin itu. Kalau kita lihat sebagian ibu-ibu ada yang seperti itu karakternya, nauzubillah min dzalik. Suka ke sana sini, ke tetangga sini, ya semua ensiklopedi satu RT RW itu ngerti dia semua tetangga tuh. Sampai gaji para suami di setiap nomor rumah dia tahu. Ini gajinya 5 juta nih. Ini gajinya paling kecil nih. Dan dia omongin ke teman-teman jemaah ghibah lainnya. Iya. Akhirnya jadi majelis ghibah dan adu domba. Masya, suka berjalan. Tapi ini busra, ini kabar gembira. Basyiril masya'ina fil dhulam. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang rajin berjalan kaki fil dhulam di kegelapan malam. Di kegelapan, al-muhim kegelapan. Menuju apa? Ilal masajidi, menuju ke masjid-masjid termasuk musalla as-salihin. Karena ini rumah Allah. Ilal masajid bin nuri tam,
dengan cahaya yang sempurna kapan? Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Taib, apakah ini berlaku untuk orang yang enggak pakai bukan jalan kaki, orang yang pakai motor atau mungkin? Semoga termasuk. Karena ibrahnya di sini adalah dia itu lewat di kegelapan. Coba kita lihat di sini gelap nggak? Gelap banget itu. Iya. Enggak semua orang mau lewat sini. Ya kan? Sebagian mungkin karena tahu sekolahnya udah lama nggak dipakai, nanti banyak pocongnya. Kalau misalnya dia berpikir kayak gitu ya. Ini pemikiran paling bahlul ini kayak gini ya. Atau karena gelap emang nggak bisa gelap-gelapan. Tapi kalau ingat hadis ini, basyiril masya'ina fi dhulam. Jalanlah Pak dalam kegelapan, baik di sini atau di sebelah sini atau di sebelah sana rumah sini. Ya, apalagi rumahnya di dekat kalinya itu. Nah, itu ya. Paling mantep itu Pak menurut saya itu, kalau sana kan dekat kali itu. Ada nggak di terjemah yang rumahnya di sana? Hah? Tapi bukan seberang kali. Ngapain juga seberang kali, di masjid sana aja, nggak usah nyebrang kemudian itu ya. Resiko. Ya. Baik, kabar gembira Pak. Ya. Fi dhulam di sini imma maknanya memang udah gelap, nggak ada penerangan, atau maknanya itu di kegelapan malam. Itu dimulai ya Isya dan subuh. Lebih lagi sholat subuh, Masya Allah. Sambil dia jalan gitu, sambil melihat hadis ini jemaah. Terserah mau pakai motor, mau jalan kaki lebih afdol. Kalau memang kuat, fadl, alhamdulillah. Setiap khutwah dihitung derajat meninggi dan juga dosa terampuni, Masya Allah. Belum lagi tambah dengan zikir ketika berjalan. Istighfar, lagi berjalan istighfar, astagfirullah. Dan ingat hadis ini. Ingat jemaah sekalian, di hari kiamat menuju surga, kita belum bisa ngumpul nanti di surga kecuali kalau udah di dalam surga. Artinya kita ini nanti akan dihisab, diperhitungkan amalan kita. Kitab catatan amal ini wa idzas suhufun nusyirat. Itu catatan amal akan disebarkan ke masing-masing pihak, suruh baca tuh. Suruh baca. Dan akan diberikan ganjaran atas amal kita. Dan muslim dan munafik, muslim, mukmin dan munafik, itulah pihak yang akan melalui sirat. Adapun yang kafir enggak, Pak. Kafir itu enggak sampai sirat. Enggak sampai sirat. Ya. Enggak sampai sirat. Karena orang kafir digeret duluan itu, enggak sampai sirat udah digeret duluan. Tapi yang masih sempat ke sirat itu dua pihak, cuman golongan mukmin dan munafik. Ya. Nah, golongan munafik ini pasti nanti bakal jatuh di sirat. Jatuh dari sirat kemudian ke neraka jahanam, dan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Langsung jatuhnya itu paling keraknya, paling bawah, na'udzubillah min dzalik, paling ujung, paling bawah. Adapun orang mukmin, sebagiannya ada yang jatuh karena amalannya buruk, qadarullah, dan terkena kalalib. Kalalib itu besi-besi pengait yang mondar-mandir menghantam, yatakhattaf, menghantam orang-orang yang lewat di situ. Dan yang lewat tuh macam-macam, ada yang cepat seperti sifat kilat, ada yang Masya Allah. Beda-beda, tergantung amalan mereka. Dan ketika itu gelap, tidak ada nur, tidak ada cahaya kecuali dengan iman dan amal saleh. Dan salat berjamaah subuh dan isya terutama, isya dan subuh terutama, di kegelapan kita jalan, ini modal untuk bisa menjadi penerang nanti. Sampai kata Nabi SAW, di antara nur penerang di hari kiamat nanti karena amalan di biidznillah ta'ala, sampai ada yang cahaya itu bisa melampaui satu gunung, kelihatan satu gunung. Sekarang kalau misalnya kita lihat ada beberapa YouTuber live streaming di tempat-tempat keramat, tempat-tempat gelap itu pakai lampu tembak yang lumayan terang itu. Wallahi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penerangan yang Allah kasih di akhirat nanti, dan kita lebih membutuhkan itu. Sekarang bayangkan aja kalau dengan gelap gulita,
nggak bisa ngelihat gitu. Alai matanya kemudian ya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia butuh jalan untuk menuju sirat, nggak bisa. Gimana itu? Na'udzubillah min dzalik. Sementara sirat itu hajamnya, ukurannya itu lebih apa? Lebih tajam dari ujung pisau atau ujung pedang. Berarti ya Allah. Secara logika nggak bisa seorang melewati gitu, nggak bisa kecuali kalau Allah tolong melalui amal solehnya. Maka jemaah sekalian, bagi yang sekarang terutama laki-laki kita ini masih Allah Ta'ala beri kesehatan, kesempatan untuk ke masjid, terutama waktu Isya dan subuh, ini modal. Apalagi yang kita cari itu. Dunia punya bermiliar-miliar, nggak bakal bisa kita memberikan fidyah di hadapan Allah untuk bisa selamat dari sirat itu. Maka mintakan ini apa supaya kita istiqamah, bisa salat 5 waktu terutama di masjid. Itu yang insyaallah Allah Ta'ala akan mudahkan buat kita di akhirat nanti. Ya, basyiril masya'ina fi dhulamil masjid bin nuri tam. Nur tam, yaitu cahaya yang sempurna, berarti dia bisa melihat completely. Secara komplit dia bisa melihat apa yang ada di hadapannya nanti, sehingga punya basirah dan juga punya penglihatan untuk bisa melangkah bagaimana nanti ke surga nanti. Itu sendiri jemaah, sendiri di atas sirat. Baru kemudian setelah di sirat, lewat sirat, alhamdulillah. Kalau udah lewat sirat itu udah. Hanya saja di lewat sirat nanti ada gerbang surga, pintu surga. Sebagian orang masih menunggu. Ada yang disebut ashabul a'raf, ada juga disebut orang di sini yang menunggu di sini ashabud duyun, yaitu yang pasti punya utang. Ini yang masih nyangkut utang. Walaupun amal soleh banyak, syahid bahkan, gara-gara hutang nyangkut di setelah sirat ini, sebelum gerbang, sebelum pintu surga. Tunggu sampai dikisos hutangnya. Walaupun amalnya sebesar apapun, gara-gara ada hutang belum bayar, ada kezaliman belum dibayar, nyangkut di situ walaupun pahalanya banyak. Baru itu yang disebut nanti namanya kisos. Tapi bukan kisos potong tangan, bukan kisos, bukan. Ini kisos pahala, ya. Atau yang punya hasad satu sama lain, ya. Itu bakal apa? Dicabut sebelum masuk surga. Jadi dicabutnya di depan pintu surga itu. Oke, kita Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut dari dada-dada mereka ghil. Ghil itu rasa mangkel, kesel, enggak enak sama orang, enggak enak sama saudara, enggak enak sama muslim. Itu bakal dicabut duluan sampai hilang dari kolbunya, baru mereka bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surga enggak ada namanya ghil dan hasad, enggak ada. Makanya sama kita orang beriman, kita minta sama Allah, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di kalbu kita ada rasa ghil, kebencian, kedengkian, mangkel, sebel. Kalaupun ada, cepat hilangkan. Kita hilangkan itu dengan mungkin berpapasan, salam, bertatap muka, kemudian memberikan hadiah dan seterusnya. Makanya di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara akhlak yang terbaik adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabat. Ya, ana lupa nama sahabatnya. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sil man qata'ak wa a'ti." Ya, sil man qata'ak yaitu silaturahimlah keluarga atau kerabat yang memutusmu. Kemudian kata Nabi SAW, wa a'ti man harramak, dan berilah sesuatu kepada orang yang mengharamkanmu, yaitu yang mengharamkan dirinya atasmu, dia nggak mau berbuat baik padamu, maka berilah sesuatu pada dia. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, ala kulli hal ini bahasa Arabnya ana takut salah, tapi maknanya adalah, dan
Yang ketiga Allah alam. Luput dari anak. Tetapi kemudian ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan juga kitab Al-Wasiyah Sughra, bahwasanya jima'ul khuluqil hasan itu ada 3. Akhlak baik yang paling komplit, paling tinggi, top itu ada 3 yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yaitu apa? Silaturahim kepada kerabat yang memblokirmu, yang memutusmu. Itu yang paling top itu. Karena kata Nabi SAW dalam hadis lainnya, laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu idza quti'at rahimuhu wasalahu. Sesungguhnya orang yang paling betul-betul sejati silaturahimnya bukanlah yang mukafi. Dia baru mau silaturahim sebagai balasan karena dia disilaturahimi, baru dia mau ikut. Memberikan feedback aja. Tapi silaturahim yang paling tinggi dan paling sejati adalah ketika diputus tali rahimnya dia, maka dia kemudian dia menyambungnya. Maka ini Masya Allah. Ya, ini Masya Allah yang seperti ini. Sil man qata'ak, kata Nabi SAW. Wa'ati man harramak. Dan berikanlah orang yang memblokirmu. Dan juga kata Nabi SAW, wa'fu amman zalamak. Yaitu maafkanlah orang yang menzalimi kita. Memaafkan orang yang menzalimi. Dia yang zalim, kita yang memaafkannya. Maka kalau kita udah sampai 3 ini, sama kerabat, walaupun kita diputusin, kita tetap nyambungin. Sama orang yang tidak mau melihat kita, nggak mau mendengar kita, kita berikan hadiah pada dia. Sama orang yang menzalim kita, kita maafkan dia. Maka ini hilang apa? Ghil dalam hati kita. Selamat kita di surga insyaAllah. Sebagaimana Nabi SAW kemudian pernah berkata kepada para sahabatnya, kalian mau tahu nggak? Bentar lagi akan datang seseorang, dia calon penghuni surga. Penasaran para sahabat. Maka ditunggu, datang seseorang, dia megang nenteng sendalnya. Nenteng sendalnya ke masjid. Orang biasa, sahabat biasa. Nah, di waktu kemudian besok harinya Rasulullah mengucapkan hal yang sama dan yang datang dia lagi. Di hari ketiga begitu juga. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As bertekad pengen tahu amalan apa orang ini yang bisa membuat Rasulullah SAW menjanjikan surga buat dia. Maka kemudian pura-puralah Abdullah bin Amr ada masalah dengan istrinya, kemudian dia pengen nginep di rumah pria ini. Taib diizinkan, akhirnya nginep sampai 3 hari karena ad-dhiyafah bertamu itu maksimal dalam Islam 3 hari. Maka kemudian dia berusaha meneliti ini orang nih malamnya ngapain aja gitu loh. Apa sholat malam, seberapa lama? Ternyata tidak sholat malam. Hanya saja dia kalau misalnya tidur rebahan kemudian pindah posisi dia berzikir subhanallah astagfirullah. Dia gitu-gitu aja udah halas. Sampai 3 malam kemudian gak ada perubahan. Gak ada hal yang spesial dari orang ini. Sama seperti manusia awam pada umumnya. Maka kemudian akhirnya dia ngaku aja pada pagi itu Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya saya ini gak ada masalah sama istri saya. Saya cuman diberitakan oleh Rasulullah bahwa engkau ini calon penghuni surga. Dan saya pengen tahu amalan kamu tuh apa. Makanya saya teliti malam-malam kamu tuh gimana. Dan ternyata malam-malammu seperti malam-malam kita. Siangmu seperti siangnya kita. Artinya nggak ada nothing special. Nggak ada yang spesial dari sama aja sama kita. Kok bisa kamu dinobatkan calon penghuni surga oleh Rasulullah pula ya? Kalau oleh orang biasa mungkin kita masuk tahu amat lu. Tapi ini Rasulullah yang bilang. Maka kemudian katanya, ana kama tara, saya seperti yang kamu lihat ya kayak gini nggak ada apa-apa. Khalaslah, Abdullah bin Amr kemudian menyerah, udahlah khalas, udah lupain aja lah. Saya pulang ya. Maka orang itu bilang, sebentar. Ada sesuatu. Ya. Tidaklah aku pernah dizalimi melainkan aku pasti memaafkannya. Dan aku tidak pernah ada sedikit pun ghil dan hasad kepada sesama manusia. Dah itu aja. Apa kata Abdullah bin Amr? Hadzal ladzi la nutiq. Ini yang kita enggak bisa. Ini nih yang kita, itu sahabat ngomong gitu. Ini yang kita enggak bisa. Yaitu mengosongkan hati daripada apa? Kebencian, mangkel, sebel terhadap sesama manusia muslim.
Ini yang kami nggak bisa. Coba kalau kita kira-kira gitu ya. Iya, ini yang kita nggak bisa jemaah. Ini yang kita nggak bisa. Tapi insya Allah kalau kita saleh, berusaha saleh, mudah-mudahan sebelum nanti di pintu surga dicabut itu semua. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ya mungkin sampai situ aja ya jemaah sekalian untuk kajiannya. Ya, saya tidak tahu apakah ada pertanyaan atau tidak. Tapi kalau dari auranya tidak ada pertanyaan sepertinya. Gak ada pertanyaan, Pak? Gak ada pertanyaan insyaallah ya. Insyaallah semua clear. Gak ada. Nah, ya silakan. Kan dibilang ibadah isya subuh itu kan bagi laki-laki. Ya, Ustaz? Iya. Buat ibu-ibu apa? Maksudnya buat ibu-ibu apa gimana? Ibadah isya dan subuh? Ya. Digambarkan oleh Ustaz kan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah itu kan Iya. laki. Iya. Nah kalau ibu-ibu bisa mendapatkan pahala yang sama dengan cara apa? Pak? Bisa dengan cara yang sama, tapi yang lebih afdal adalah perempuan sholat di rumahnya. Apakah sholat di rumahnya tidak mendapatkan fadilah tersebut? Di sini kadang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan pahala janjinya. Ya, untuk menjadi ujian apakah percaya sama Allah atau enggak. Nabi SAW pernah bersabda tentang perempuan sebagaimana kata Nabi yang maknanya rumah-rumah mereka lebih afdol buat mereka. Kata Nabi lebih afdol. Boleh jadi dengan perempuan sholat di rumahnya pahalanya lebih afdol dibandingkan laki-laki yang berjalan ke masjid. Iya. Gini. Namanya isabatus sunnah. Isabatus sunnah itu, Pak, sesuai dengan sunnah itu mainnya kualitas pahala. Ya. Dan namanya kualitas pahala itu lebih diutamakan dibandingkan dengan kuantitas amalan. Ini kaidah. Isabatus sunnah, kena dengan sunnah, sesuai dan selaras dengan sunnah, itu udah masuk dalam bab apa? Kualitas pahala. Nah, kualitas pahala itu lebih unggul dibandingkan kuantitas amalan yang lebih. Nah, contoh dalam suatu peperangan Nabi SAW dan para sahabat safar, masuk kemudian waktu asar. Tapi nggak ada air buat wudu. Ya, nggak ada air buat wudu. Rasulullah mengutus dua sahabat. Satu sahabat, kalian cari air, fadl. Kalian cari air. Maka mereka pun mencari air. Qadarullah nggak ketemu air. Oke? Akhirnya apa kalau nggak ketemu air? Gimana? Tayamum. Pakai debu ya? Dore tayamum pakai debu. Setelah selesai mereka sholat asar dengan hasil dari tayamum tadi, mereka nemuin air. Ya, nemuin air. Satu sahabat setelah nemuin air, maka dia pun berwudu dan ngulangin sholatnya. Berarti dia 2 kali sholat nih, sahabat A nih. Sholat pertama, sholat tayamum. Sholat kedua, sholat setelah menemukan air. Berarti 2 kali sholat ya. Yang sahabat B, dia nemuin air setelah sholat asar, tapi dia nggak mengulangi sholatnya, nggak wudu lagi, nggak mengulangi sholat. Berarti sekali aja sholatnya itu. Baik. Maka kemudian ketika Nabi mengetahui dua-duanya, apa kata Nabi SAW kepada sahabat yang A? Laka ajron, kamu mendapatkan 2 ganjaran karena 2 kali sholat sesuai ijtihad kamu. 2 kali ganjaran, 2 kali sholat nih. Kemudian kepada sahabat yang B, asabtas sunnah, engkau telah kena dengan sunnah, engkau telah selaras dengan sunnah. Maka apa kata para ulama tentang hadis ini? Mana yang lebih unggul pahalanya? Mana yang lebih unggul, Pak? Yang sahabat A atau yang sahabat B? Yang sahabat B.
Sahabat B. Yang lebih banyak amalannya mana? Sahabat A, karena 2 kali sholat. Dan Nabi mengatakan, laka ajron, kamu dapat 2 ganjaran. Tapi engkau walaupun 1 kali sholat saja, asar, dan gak mengulang, engkau sesuai dengan sunnah. Karena sunnah Nabi SAW gak perlu antum ulang, khalas, gak perlu diulang. Karena sudah sah sholatnya. Engkau berhak dah, khalas. Lebih besar pahalanya apa? Yang sekali. Nah sekarang, kalau misalnya ummahat atau perempuan bertanya, ya enak laki-laki mah, ya kan? Jalan dapat ini, ya. Nah, kemudian, ya tadi, basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid, yaitu orang yang di kegelapan, ya kita mah di rumah afdolnya. Enggak. Anda wahai ummahat, asabti sunnah, engkau telah kena dengan sunnah ketika sholat di rumah. Ini bukan berarti sholat di masjid haram, enggak gitu. Enggak, tapi lebih afdol di rumah. Walaupun boleh ke masjid, fadl masjid, dapat pahala. Ya mungkin sama dengan pahala kiri insyaallah. Tapi kalau di rumah lebih afdol lagi, asabti sunnah, engkau telah kena dengan sunnah, selalu dengan sunnah, dan pahala urusan Allah bisa lebih besar daripada pahala laki-laki, bisa jadi. Iya. Ya bukankah kemudian laki-laki juga kadang-kadang ngiri sama perempuan? Enak ya perempuan ya, masa haid, masa nifas nggak sholat lah, gitu kan? Ya, nggak bisa. Pahala itu nggak bisa diukur dengan perasaan kita, ya. Pahala itu diukur seberapa selaras dengan sunnah Nabi, maka itu lebih tepat, lebih besar insyaallah. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi yang perempuan tentu tidak kita kucilkan dalam masalah ini, bisa jadi mereka lebih afdol, tapi lebih ringan. Tidak mesti amalan yang lebih berat itu lebih besar pahalanya dibandingkan yang diringankan oleh Allah. Bisa jadi lebih ringan tapi lebih besar pahalanya. Karena syarat ini itu terserah Allah, pahala itu terserah Allah, bukan logika kita. Mohon seperti itu jawabannya Pak. Jazakumullah khairan. Iya. Nah, silakan Pak. Laki-laki kan begitu sholat subuh menunggu sampai sholat fajar, kemudian sholat 2 rakaat. Menunggu sampai sholat syuruk. Itu pahalanya sama dengan umroh. Ya. Nah, kalau ibu, apakah di rumah juga menunggu? Ya. Betul. Ibu-ibu di musallanya, yaitu di tempat dia sholat. Kalau memang setelah sholat subuh, wiridan bagi zikir pagi petang, zikir pagi, kemudian baca Al-Quran, murajaah, atau apapun, membaca kitab, bahkan menyimak kajian pun yang lagi live streaming subuh, habis subuh, di tempatnya itu, sama seperti itu. Dikiaskan dengan yang di tempat sholatnya para pria di masjid. Insya Allah dapat juga. Insya Allah dapat. Dan itu lebih ringan di mana Pak? Kira-kira di masjid apa di musola? Masa sih Pak? Yakin? Di rumah godaannya banyak Pak. Saya nggak yakin Pak. Kalau di masjid kan udah ya masjid ya udah di masjid. Kalau di rumah kan ada kasur ya, ada AC, ada. Iya. Jadi mungkin lebih afdol sesuai dengan laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan lebih afdol di rumah, kalau laki-laki di masjid Pak. Iya. Ya begitu. Ya, seperti itu wallahu a'lam. Mungkin cukup insyaallah sampai sini ya. Ya karena saya juga besok ada kegiatan juga, jadi saya nggak bisa berlarut juga. Ya, dan hari ini hari yang masya Allah. Ya mudah-mudahan baik saya dan juga jemaah semua diberi kegiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya fi sabilillah dan bernilai pahala sehingga dimudahkan oleh Allah taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.